Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Bicara tentang Yahudi, sama saja dengan membicarakan tingkah pola suatu kaum yang tidak akan pernah habis-habisnya. Kelakuan kaum Yahudi bukan hanya sekedar suatu kebetulan. Kelakuan mereka yang cenderung meremehkan kaum lain yang ada di sekitar mereka sudah sering terjadi sejak dulunya. Seperti apa sebenarnya bangsa Yahudi itu? Lalu apakah bangsa yang telah ditakdirkan menjadi bangsa yang cerdik itu akan terus menguasai dunia? Bagaimana dengan kaum muslimin? Video berikut akan mengulas masa lalu dan masa depan kaum tersebut, tentu saja dari sudut pandangan Al-Islam. Yahudi, bangsa yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak berlangsungnya diaspora, mereka telah menjalani babakan sejarah yang amat pekat. Mereka bertebaran di muka bumi, hidup hanya mengandalkan belas kasihan bangsa-bangsa lain. Mereka tinggal di perkampungan tertutup yang dinamai ghetto. Akan tetapi mereka termasuk bangsa yang tidak tahu membalas budi, sehingga bangsa-bangsa yang menerima kehadirannya merasa gundah dan terancam. Keadaan tersebut membuahkan perasaan anti-Yahudi yang menjalar ke seluruh penjuru dunia. Pengusiran, pengejaran, teror, dan pembunuhan menjadi warna hidup sehari-hari Yahudi. Kita mencatatnya bagaimana di bawah kekuasaan Nebukadnezar misalnya. Bangsa Babilonia menumpas habis setiap orang Yahudi di wilayahnya. Begitu pula kejadian yang menimpa mereka pada abad ke-7, yaitu ketika Romawi menggulung orang-orang Yahudi di atas bumi Romawi. Untunglah dengan munculnya kekhilafahan Islam, eksistensi mereka untuk sementara. Namun keadaan tersebut tidak berarti sikap, tabiat, dan sifat-sifat yang menjadi ciri khas bangsa Yahudi sejak dahulu hilang. Keresahan ekonomi dan berbagai macam racun masyarakat di tengah-tengah kaum muslimin. Kejadian yang paling tragis yang menimpa mereka adalah pembantaian menjelang Perang Dunia Kedua terhadap lebih dari 6 juta orang Yahudi di Jerman oleh Nazi Jerman di bawah kekejaman Hitler. Memang tidak ada satu bangsa pun di dunia ini mengalami penderitaan begitu lama dan penghinaan yang menginjak-injak martabat mereka sebagai manusia selain bangsa Yahudi. Tetapi pada dasarnya perlakuan yang tidak simpatik dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh setiap bangsa terhadap mereka tidak lain adalah merupakan akibat ulah mereka. Merekalah kaum yang berani mengatakan, sesungguhnya Allah itu fakir dan kami adalah kaum yang kaya. Quran Surat Ali Imran ayat 181. Dan mereka juga mengatakan, tangan Allah itu terbelenggu atau kikir. Quran Surat Al-Maidah ayat 64. Begitu murkanya Allah kepada mereka sehingga sebagian dari mereka dikutuk menjadi babi dan kera sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Lihat pula Quran Surat Al-Baqarah ayat 65. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya. Kepastian punahnya bangsa Yahudi. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam dan sebelum turunnya ayat-ayat di atas. Mereka pernah menelan pil pahit yang nyaris merenggut keberadaan bangsa Yahudi di masa peradaban Babilonia. Dan begitu pula yang dilakukan bangsa-bangsa lain sebelum Islam datang. Bukan hal yang perlu dipungkiri jika kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi akan mereka ulangi di masa yang akan datang, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melenyapkan mereka dari permukaan bumi. Sudah barang tentu gelar kehormatan dan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat bangsa Babilonia atau Romawi yang pernah menghancurkan bangsa Yahudi sebelumnya. Penghormatan dan kemuliaan itu lebih berhak disandang oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang hijrah ke Madinah, negeri tempat kekuasaan, politik, dan ekonomi bangsa Yahudi waktu itu. Tidak aneh apabila Rasulullah SAW pertama kali sampai di Madinah langsung menyusun resolusi dan perjanjian politik antara kaum muslimin dengan bangsa Yahudi.
Tetapi bangsa yang telah mendapat laknat Allah itu telah melanggar dan merusak perjanjian yang sebelumnya mereka sepakati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada mereka hamba-hambanya kaum mukminin yang mempunyai kekuatan besar, lalu mencari Yahudi keluar masuk kampung ke seluruh pelosok negeri. Berakhirlah kedikjayaan, keponggahan, dan kekuasaan bangsa Yahudi di Madinah, Khaybar, dan kawasan Taimah. Kapan kehancuran Yahudi yang terakhir? Pengusiran dan kehancuran Yahudi yang pertama mengakibatkan tersebarnya koloni-koloni mereka ke seluruh penjuru di masa Rasulullah SAW beserta sahabatnya saat masih hidup. Kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Ayat ini mengisyaratkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan giliran kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan mereka. Mereka pada ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, yaitu orang yang pernah mengusir dan mengejar Yahudi keluar masuk kampung di seluruh negeri. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada kita saat ini kebesaran dan keagungannya dengan mengukir kemenangan bangsa Yahudi atas kaum muslimin. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri-negeri Syam dan Palestina, serta mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah itu. Benar bahwasanya perbuatan biadab dan kekejian yang mereka lakukan sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Al-Quran. Dan apabila tiba saatnya hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-mukamu Bani Israel dan untuk memasuki masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk membinasakan habis-habisan apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Maha suci Allah yang memberitahukan kepada kaum muslimin bahwasanya kita akan memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menaklukkan bumi Palestina. Peristiwa pertama telah dilakukan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Sedangkan peristiwa kedua adalah penaklukan terakhir yang akan meluluhlantakkan bangsa Yahudi sampai ke dasar-dasarnya tanpa sisa dengan kemenangan kaum muslimin yang gilang gemilang. Lalu muncul dalam pikiran kita, apakah saat ini kaum muslimin mempunyai kekuatan? Jawabnya tentu saja tidak. Memang kaum muslimin saat ini memiliki bilangan jumlah yang teramat besar, tapi mereka ibarat macan kehilangan taringnya, ibarat sleeping giant, ibarat buih yang mengapung dan terombang-ambing di lautan. Dan para penguasanya duduk di atas buih-buih tadi dan diam dalam kelezatan dunia. Mereka membiarkan saja kekejaman yang dilakukan Yahudi atas sesama saudara seakidah mereka di Palestina. Walaupun itu dilakukan di depan hidung mereka, malah mereka menjerumuskan diri, rakyat, serta negeri mereka di bawah telapak kaki bangsa Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.